ketika dapat amanah kita melenceng dari amanah kan jadi khianat dan jadi musibah kan gitu. Anggaran yang tidak sesuai dengan tupoksinya atau anggaran yang dialokasikan sesuai aturan main, maka mereka penyimpangan kan. Naga-naga ya? Naganya berat. Banyak naga berarti ya? Naga. Di Kabupaten Bogor ya? Jangan hanya ini aja, membebek aja. Ada sedikit-sedikit malu-malu kucing, ada yang mau nyalonin dan sebagainya. Malu-malu kucing banyak ya? Banyak kan gitu. Sebenarnya kalau abang ini lebih cocok kita bicara nanti kritikan apa yang mungkin lebih fokus ke satu hal gitu ya. Halo guys, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Fadil di podcast Bogor Update. Ya, nah hari ini kita kehadiran narasumber yaitu Ketua PWI Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Bogor. Ada Bang Haji Subagio. Apa kabar Bang Haji? Alhamdulillah baik. Oke, manggil apa nih Bang Haji, Bang Subagio atau apa? Bang Subagio aja. Oh, Bang Subagio aja ya. Haji itu ibadah. Oke. Jadi Bang Subagio aja. Ya. Oke, ngopi dulu. Ngopi. Ngopi dulu ya. Karena ini ada logonya nih. Ya, Bogor Update. Oke, Bang Subagio, gimana nih kesehariannya sekarang nih sebagai Ketua PWI? Sibuk apa aja sekarang? Ya, kebetulan agenda yang kita laksanakan yang sekarang sedang berlangsung adalah safari jurnalistik ke berbagai wilayah, diantaranya kecamatan-kecamatan, karena perlulah kita memberikan pemahaman kepada kecamatan, kades atau UPT atau kepala sekolah, karena mereka belum paham benar tentang bagaimana undang-undang pers dan sekaligus kode etik jurnalistik. Jadi lagi keliling sekarang? Keliling Kabupaten Bogor? Sudah semuanya? Belum, baru sekitar 4 kecamatan. Oke, kegiatan itu langsung menyentuh ke masyarakat langsung berarti gitu? Alhamdulillah tanggapannya positif. Sekaligus mereka selama ini belum paham apa itu kode etik, apa itu undang-undang pers kan gitu. Alhamdulillah mereka juga paham, bahkan mereka juga kalau seandainya wartawan melakukan sifatnya kritikan harus konstruktif kan, objektif dan mereka paham. Oke, biasanya apa tuh yang disampaikan oleh mereka ke Ketua PWI kalau lagi kunjungan? Kalau saya menyampaikan tentang peran penting daripada undang-undang pers, karena suka tidak suka itu adalah undang-undang yang memayungin kita, kemudian turunannya yaitu sesuai dengan Undang-Undang Pers nomor 7 itu adalah wartawan wajib masuk organisasi profesi. Nah, organisasi profesi itu yang mana? Yaitu organisasi yang resmi di Dewan Pers. Kemudian setiap wartawan harus mematuhi kode etik. Itu turunannya dari Undang-Undang Pers. Dan Undang-Undang pasal 8 itu juga wartawan dilindungi undang-undang. Nah, undang-undang yang bagaimana? Ini masih banyak yang menerjemahkan beda. Ternyata itu adalah ada sifatnya kerjasama antara Kapolri dengan pers dan Kejagung. Sehingga ketika terjadi delik pers, maka tidak boleh dari ranah pidana jadi dijadikan kepada Undang-Undang Pers maupun Kode Etik. Oke, itu sudah disampaikan ke masyarakat. Ya. Responnya gimana responnya? Responnya positif, termasuk di antaranya adalah terutama online ya. Online itu banyak mereka berita yang menjustifikasi atau apa itu sistemnya itu langsung memvonis. Padahal berita itu adalah berita yang memang kita harus ada sumbernya dan juga tidak boleh kita itu menganut prinsip kode etik di situ termasuk undang-undang persnya ada yaitu prinsip-prinsip azas praduga tidak bersalah. Namun teman-teman banyak menjustifikasi berita itu akhirnya timbul narasumber merasa seakan-akan divonis. Karena berita itu tidak bisa memvonis. Yang bisa memvonis adalah pengadilan. Oke, berarti peran PWI sejauh ini apa? Tadi kalau dikatakan salah satunya adalah dikarenakan banyak berita yang seakan-akan memvonis sehingga narasumber merasa kurang nyaman gitu kan. Nah, peran PWI dalam menstabilkan itu kepada teman-teman wartawan yang lainnya gimana? Ya, saya menghimbau kepada teman-teman ya, terutama yang di online, berhati-hatilah ketika nanti terjadi delik pers atau bahkan memvonis orang itu ada delik hukumnya kan gitu. Saya khawatir nanti mekanisme
yang dilakukan oleh Dewan Pers, nggak ada titik temu, otomatis narasumber akan menempuh jalur hukum. Karena Undang-Undang 27, Undang-Undang ITE dan 28 itu berat, yaitu hukumannya adalah 6 tahun dan denda adalah 2 miliar. Belum lagi. Apa yang sudah dilakukan oleh PWI Kabupaten Bogor hari ini untuk membuat teman-teman kita nih mengerti, satu itu kan, yang kedua mereka juga mengikuti aturan-aturan hal tersebut. Kalau untuk anggota PWT, alhamdulillah kita setiap saat bahkan selalu memberikan pengertian, hati-hati untuk yang online. Kalau saya seperti media cetak, saya agak ringan, paling pasalnya berapa? 310, 311, paling 6 bulan lah paling ini. Nah ini yang online itu sanksinya berat. Selain nanti ada tuntutan material, imaterial yang berat juga, karena atas nama kredibilitas seseorang kan sudah dimuat. Tapi alhamdulillah untuk teman-teman yang di PWI, tergabung di PWI itu yang online alhamdulillah sudah bagus lah, artinya belum pernah ada yang sifatnya bantahan. Artinya dari situ ukuran kita. Teman-teman berarti sudah mengeterapkan kode etik maupun Undang-Undang Pers nomor 40 itu, Bang. Oke. Bicara PWI, apa yang akan ke depan PWI lakukan kira-kira? Kalau kita bicara untuk lebih profesionalisme PWI-nya, karena juga banyak wartawan di sana sebagai organisasi profesi, kira-kira yang paling mendesak yang harus dilakukan PWI ke depan apa? Pertama adalah pembenahan kepada organisasi agar solid. Terus yang kedua adalah tetap kita adalah menanamkan, kita adalah profesi, minimal teman-teman yang kita punya target minimal adalah separuhnya itu bisa masuk uji kompetensi. Uji kompetensi ini adalah salah satu ukuran seseorang itu bisa menyandang kompeten, menyandang sebagai wartawan. Jika belum, maka ya belum kompeten, karena di situ dites berbagai macam sebagai tugas dan fungsinya wartawan. Masih banyak juga yang belum UKW. Belum, sekitar 30%-an lah. Oke. Ya. Nah inilah kita mencoba, bahkan bulan-bulan ini, bulan Desember itu ada 2 UKW. Pertama adalah UKW yang mengikuti program gubernur, itu gratis. Terus yang kedua nanti kita mandiri akan mengadakan juga untuk teman-teman yang terutama yang muda, yang belum masih tergabung di anggota muda ya. Jadi belum lulus UKW. Karena nanti jenjang di PWI sendiri itu berjenjang, Bang. Pertama, sebelum menjadi anggota PWI, tidak sekonyong-konyong langsung menjadi anggota PWI. Bahkan kita sudah tidak menerima lagi pendaftaran. Kalau dulu daftar dulu kan. Nah, sekarang langsung mengikuti OKK. OKK itu pelatihan dasar keorganisasian, termasuk dasar-dasar jurnalistik. Itu diadakan oleh PWI Jawa Barat. Nah, apabila lulus maka dia menjadi anggota muda di PWI. Tapi tidak sebatas itu aja. Apabila mau meningkatkan kepada anggota biasa, maka dia harus uji kompetensi. Salah satu syarat utama untuk bisa diusulkan menjadi anggota PWI menjadi biasa. Nah, kalau sudah biasa, otomatis dia berhak memilih dan berhak juga dipilih. Oke, berarti ada jenjangnya ya kalau ketua PWI ya? Jenjang. Cuman sebagian masyarakat awam seakan-akan setelah daftar menjadi anggota. Kita nggak segampang itu gitu. Memang kita seleksi, termasuk mereka juga nanti dites di OKK, dasar keorganisasian PWI dan sekaligus dari sisi jurnalistik dasar gitu. Oke, sudah 2 periode. Rasanya jadi ketua PWI apa, Bang? Sebenarnya ini teman-teman, saya sebenarnya cukup 1 periode aja. Karena ternyata ya tantangan, beban dan sebagainya. Ini kan kalau menurut saya itu amanah. Ketika dapat amanah, kita melenceng dari amanah kan jadi khianat. Dan jadi musibah kan gitu. Tapi yang mudah-mudahan ketidaksempurnaan saya, banyak kesalahannya dan sebagainya, yang mudah-mudahan teman-teman juga menyadari saya sebagai manusia biasa kan gitu. Itu aja, Bang. Tapi pokoknya nikmat aja rezeki. Nikmat aja ya. Jalanin aja gitu. Jalanin aja, dan kebetulan teman-teman juga solid kan gitu. Nah, banyak sekali nih anggota PWI. Apa yang dilakukan PWI misalnya kalau dia nggak jadi atau lagi libur atau
tidak lagi aktif di wartawan atau seperti apa? Kira-kira ada nggak sih hal-hal yang dilakukan PWI buat Kalau teman-teman anggota? Kalau sekarang masih sebatas ini aja ya, keorganisasian aja dari sisi profesi ya. Misalnya teman yang kebetulan online-nya nggak terbit atau nggak tayang lagi atau apa, baru kita membantu ke teman-teman mau ikut UKW atau apa kan gitu. Itu ya sebatas itu, sama-sama penguatan tentang undang-undang pers maupun kode etik jurnalistik. Karena di anggota PWI sendiri juga masih belum sempurna dari sisi karya jurnalistiknya gitu. Karena wartawan itu ibaratnya itu adalah intelek berjalan. Kalau intelek berjalan, kita tidak menguasai, dan setiap hari kita itu harus mempelajari undang-undang. Undang-undang itu harus tahu. Undang-undang Disdik termasuk bagaimana penerimaan siswa gratis atau enggak, dan bagaimana zonasi dan sebagainya, harus paham. Karena wartawan itu intelek berjalan. Jangan sampai kita itu didikte oleh narasumber. Iya aja, padahal kita harus tahu aturan. Nah, inilah belum kita maksimalkan dengan teman-teman gitu. Oke ya, jadi banyak hal juga yang harus dilakukan PWI sebenarnya. Iya. Bagaimana mencerdaskan teman-teman wartawan juga gitu, betul, ya, terkait dengan undang-undang atau apapun itu, sehingga kalau lagi ketemu narasumber, debatnya, diskusi juga enak gitu. Ya, karena apalagi sama-sama tahu undang-undang, maka disitulah perdebatan jadi enak. Tapi kalau kita hanya ini membeo aja, membebek aja, ya percuma jadi wartawan kan gitu. Karena bagaimana pendahulu-pendahulu kita, termasuk pendiri bangsa ini juga pernah jadi wartawan. Soekarno pernah jadi pemimpin redaksi loh. Panji Indonesia atau apa itu. Termasuk Hatta dan termasuk tokoh-tokoh Budi Utomo. Semuanya itu pernah terjun di jurnalistik karena memperjuangkan pergerakan kemerdekaan. Nah, kita sebagai walisnya ya harus cerdas. Jangan hanya ini aja, membebek aja. Itu yang harapan ke depannya. Dan bila perlu kita ini lebih cerdas daripada pejabat. Jadi harus tahu juga undang-undang dan sebagainya. Jangan sampai kita itu dikelabuhi. Karena fungsi wartawan sesuai dengan undang-undang pers ada 4. Informasi bagaimana? Yaitu informasi yang mengedukasi, menyangkut dengan ilmu teknologi, temuan dan sebagainya, itu kan informasi. Kemudian yang kedua adalah edukasi, pendidikan yang tujuannya untuk mencerdaskan bangsa. Yang ketiga adalah kontrol sosial. Kontrol sosial itu adalah ketika para pejabat atau siapapun yang melakukan kesalahan, maka kita kontrol. Cuman kontrolnya konstruktif, artinya objektif. Jangan sepihak atau subjektif. Begitu pula dengan hiburan nih. Kan di situ juga ada juga wartawan hiburan, misalnya seperti infotainment kan gitu. Itu masuknya juga adalah termasuk wartawan gitu. Itu Bang. Oke. Nah, kalau kita bicara fungsi kontrol sosial atau peran terhadap pemerintah daerah hari ini, bagaimana sejauh ini yang sudah dilakukan PWI untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, lalu menstabilkan kualitas dari para pejabat-pejabat di Kabupaten Bogor? Kalau dari kacamata saya selaku ketua PWI yang memang harus memonitor teman-teman yang ada di wadah PWI, alhamdulillah dari sisi kontrol sosialnya itu masih objektif. Seperti Sami Sadi, mereka juga melakukan check and recheck. Karena berita itu ada harus check and recheck, balance, dan praduga tidak bersalah tadi, asas prinsipnya juga begitu pula dengan harus berimbang. Dan itu saya lihat hasil dari produk teman-teman yang tergabung di PWI, termasuk pengawasan Sami Sadi, alhamdulillah masih objektif sih, masih batas-batas normal kan gitu. Termasuk pengawasannya sifatnya proyek-proyek yang lainnya. Cuman kadang-kadang memang ada 1, 2, 3 ya maklum aja kan gitu. Karena bagaimanapun juga setiap peraturan itu 90% berjalan udah bagus kan gitu. Tapi kondisi Kabupaten Bogor hari ini menurut Ketua PWI bagaimana sebenarnya? Maksudnya dari sisi mana? Dari sisi pemerintahannya. Dari sisi pemerintahan ya berjalan dengan baik, walaupun istilah orang lain mengatakan bahwa tsunami kedua kan gitu. Tapi alhamdulillah saya lihat juga udah mulai normal kembali. Awalnya juga mereka pejabat yang duduk di lingkungan dinas atau unit-unit yang lain yang merasa was-was, apalagi dengan diaudit 2 kali BPK kan sempat juga terjadi
kekhawatiran kan gitu. Tapi sekarang saya lihat sudah normal. Dan memang harus kembali lagi ke kitohnya, artinya aturan yang mainnya kan gitu. Jadi nggak terlalu berpengaruh kondisi hari ini, atau sudah mungkin move on ya kondisi hari ini sebenarnya. Nah kalau melihat dari ini, apalagi istilah bahasanya kan suksesi, kebetulan yang ibu adik kemungkinan nggak bisa ikut bertarung kan, otomatis ya mulai ada pergeseran, mulai ada sedikit-sedikit malu-malu kucing, ada yang mau nyalonin dan sebagainya. Malu-malu kucing banyak ya. Banyak kan gitu. Karena bagaimanapun juga di Kabupaten Bogor itu adalah termasuk jadi perhatian semua masyarakat. Cuman kita itu termasuk zona merah. Karena 2 kali berturut-turut itu target KPK kan gitu. Mudah-mudahan ke depannya ada pemimpin-pemimpin yang memang clean dan bersih dan demi untuk rakyat. Oke, apa salah satu tugas PWI yang dilakukan untuk tadi? Salah satunya misalkan mengingatkan pemimpin yang clean, yang bersih. Satu. Kedua, bagaimana pejabat kita juga bisa lebih baik lagi ke depan. Nah, tugas PWI ini apa yang mungkin yang ikut berkontribusi dalam hal-hal tersebut gitu? Sebenarnya kita kadang-kadang juga di samping saya atau pribadi atau kepada teman-teman yang sering ketika ada sesuatu yang sifatnya warning, sudah memberikan pemberitahuan kepada teman-teman pejabat-pejabat dan sebagainya. Cuman kadang-kadang ya itulah mungkin karena lagi apes dan sebagainya, ya itulah mungkin ini. Tapi intinya untuk kedepannya PW itu harus minimal memberikan pionirnya memberikan masukan-masukan. Jadi masukan-masukan yang berarti, jangan dulu misalnya, karena bagaimanapun juga kontrol perlu, tapi kontrol yang bagaimana juga kan gitu. Kalau kontrol nanti menghancurkan, membuat isu masyarakat akhirnya demo dan sebagainya, itu kan bukan kontrol juga. Kontrol wajib, kita wajib harus supaya lebih baik. Tapi kontrol juga jangan kontrol aja. Misalnya ada solusinya kan gitu. Itu kedepannya harus ke sana. Oke, tapi kalau sekarang sudah dilakukan belum komunikasi hal tersebut? Apakah bicara langsung atau lewat media atau lewat diskusi gitu? Udah, kalau diskusi belum, kita coba. Cuman kelihatannya agak berat ya untuk yang sifatnya membedah isu misalnya masalah APBD dan sebagainya. Apa yang dikatakan berat itu karena apa, Ketua? Berat itu karena kadang-kadang kita mengadakan begitu harus pakai duit ya. Kita ngundang dari narasumber Depdagri atau dari BPK atau apa kan pasti itu ini. Kadang-kadang sekarang karena sistem keuangan di Pemda itu juga mengajunya ke Mendagri dan ke Pres. Tidak ada yang arah ke sana. Jadi kita itu otomatis swadaya. Nah, swadaya ini yang kita agak berat. Beratnya itu nggak semua masyarakat menerima untuk memberikan semacam pembedahan kasus atau pembedahan yang sifatnya untuk supaya kedepannya jangan seperti ini. Gitu. Tapi kalau dari pemerintah Kabupaten Bogor sendiri, apakah sudah support nih ke teman-teman media atau ke PWI sendiri? Secara pribadi, secara ini juga udah secara support. Tapi belum maksimal gitu. Oh, masih belum maksimal berarti. Belum maksimal. Nah, dikatakan maksimal tuh seperti apa? Ya, misalnya kita ingin membedah suatu kasus supaya kedepannya itu nggak terulang. Nah, itu harusnya kan diberikan ruang kita. Berarti belum ada ruang berarti di Bogor hari ini? Belum. Kenapa? Menurut tadi Abang? Berat karena aturan tadi. Anggaran yang tidak sesuai dengan tupoksinya atau anggaran yang dialokasikan sesuai aturan main, maka mereka penyimpangan kan. Otomatis misalnya untuk seminar wartawan untuk ini nggak ada tupoksinya di aliran anggarannya nggak ada gitu. Jadi otomatis kita swadaya sendiri gitu. Padahal itu kan harusnya adalah supaya feedbacknya ke depannya itu ada untuk kebaikan pejabat maupun kebaikan masyarakat kan. Tapi sudah dimasukkan belum ke misalnya ke DPRD Kabupaten Bogor gitu? Belum sih. Cuman kalau dari sisi naga-naganya, naga-naga ya? Naganya berat. Banyak naga berarti ya? Naga. Di Kabupaten Bogor ya? Gitu. Tapi untuk kedepannya mudah-mudahan kita bisa mungkin nanti sekaligus kita sharing atau kita kolaborasi lah untuk membedah nanti mungkin pilkada. Siapa sih pemimpinnya dengan abang kita kan gitu. Apa salahnya kita nanti tahun 2023 supaya masyarakat tahu pilihan-pilihan mana. Mereka kan namanya pemilihan itu adalah adu program, bukan adu isu atau adu kasus.
program-program itulah yang akan menjadi pilihan-pilihan masyarakat supaya nanti masyarakat tidak terjebak oleh sifatnya mainnya politik atau apa. Nah, ini menarik, ini nyambungnya langsung ke politik gitu ya. Karena memang nggak lama lagi gitu ya, 2024 kita akan ada perhelatan politik. Ya. Terutama di Kabupaten Bogor, ada DPRD maupun di pilkadanya juga kan gitu. Nah, nanti peran apa PWI mungkin akan masuk ke sisi mana nih? Ya makanya kita nanti mencoba untuk istilah bahasa kalian ekspansi itu kita akan membedah. Kira-kira pimpinan ini dari semua kandidat kita undang, mereka adu program gitu. Tapi yang nongol-nongol sudah kelihatan sebenarnya Bang. Ya, tapi malu-malu kucing tadi ya. Malu-malu kucing. Malu-malu kucing ya. Jadi mudah-mudahan nanti kita bisa kolaborasi bersama untuk membuat seminar atau apa kan gitu. Oke, diskusi bersama dengan para calon pemimpin Kabupaten Bogor kan gitu. Kira-kira kalau Bogor sendiri Bang, sebenarnya butuh sosok yang seperti apa Bang ke depan itu? Kalau Bogor sebenarnya dengan berbagai peta penduduknya, topografinya atau penduduknya itu heterogen ya. Cuman dari sisi ininya dibanding dengan wilayah-wilayah perkotaan itu dari sisi pergeseran ininya cepat tinggi dengan ibu kota. Ya, seperti kota kan beda. Kota itu kurang sedikit diunjuk rasa. Di kabupaten ini yang penting pejabat mau turun tangan dan segera kalau ada bencana langsung turun dan melakukan perbaikan atau bagaimana. Nah, itu lebih ini orang di kabupaten ini sebenarnya banyak yang nerimo gitu, artinya bahasa Jawanya nerimo, artinya nggak terlalu menutur kayak daerah-daerah lain kan gitu. Tinggal kembali lagi niatnya pejabat itu atau calon pemimpin yang bagaimana kan gitu. Tapi sudah ada belum nih sosok yang seperti itu menurut Abang? Jangan sebut nama tapi belum ada ya. Belum ada. Karena semua masih malu-malu kucing. Malu kucing ya. Padahal ini jadi jadi perhatian semua. Wah, ini kayak tugas PWI ini supaya dibangkitkan nih orang-orang tersebut gitu. Harusnya seperti itu. Makanya kita perlulah pancing mereka keluar gitu ya. Bila perlu awal 23 kita bikinlah ini. Udah deket lagi berarti ya Bang ya. Dialog calon pemimpin Kabupaten Bogor. Dibuat menarik lagi. Iya, menarik. Perhelatan tersebut. Ya. Di situ kita menekankan tentang program-program aja, nggak usah kasus ini itu percuma juga kan gitu. Yang penting program, karena bagaimanapun bupati itu adalah program ke depannya 5 tahun mendatang. Ketika program nggak jalan, tinggal tagih janjinya aja dari konstituen atau pemilihnya kan seperti itu. Oke, jadi kontrolnya juga PWI sampai sejauh itu ya, bagaimana mensejahterakan masyarakat juga. Oh iya, karena kita itu termasuk tugas utama itu keadilan sosial, termasuk diantaranya supremasi hukum, termasuk asas demokrasi tadi. Itu tugas utama dari wartawan sesuai dengan undang-undang pers. Kita juga salah satu harus ikut andil. Jadi jangan malah kita sebagai wartawan memperkeruh. Jadi wartawan tetap kita mengedepankan asas-asas tadi, yaitu undang-undang pers maupun kode etik jurnalistik, sehingga kita tidak keluar dari rel itu gitu. Nah, bicara PWI ke depan, kira-kira apa yang paling terdekat yang akan dilakukan di Kabupaten Bogor, Bang? Dari sisi Kabupaten Bogornya atau dari sisi profesi? Profesinya atau mungkin dari sisi Kabupaten Bogor ya? Dari sisi profesi otomatis penguatan anggota, karena anggota belum sepenuhnya kuat kan. Dari situ kita bangkitkan untuk lebih menguatkan kembali tentang pentingnya organisasi. Terus yang kedua dari sisi pemerintahan itu ya kembali lagi kita memberikan masukan-masukan kepada pejabat ya agar mau turun ke tangan dan jangan terlalu banyak rapat lah. Kalau banyak rapat sekarang ya? Iya. Yang penting itu adalah penanganan masyarakat. Apapun aspeknya kan gitu. Karena kalau action langsung gitu ya. Nah, action. Kalau misalnya ada bantuan stimulan kayak gitu, misalnya pembibitan itu dimonitor terus sampai dia berhasil gitu. Belum lagi UMKM. UMKM itu intinya kan terkendala modal. Apa salahnya? Dinas koperasi dia bergandeng tangan dengan
bank-bank BUMN atau bank-bank pemerintah daerah untuk bisa memberikan bantuan lunak untuk permodalan. Nah, yang saya lihat itu selalu harus ada jaminan. Toh mereka juga usaha, yang penting disurvei ada usaha, udah aja dikasih untuk memperbesar UMKM. Banyak aspeknya kita. Aspeknya banyak. Ya. Tapi sejauh ini pemerintah belum terlalu terbuka untuk hal-hal yang seperti itu ya, Bang. Belum ini malah ya kita kadang-kadang menanyakan itu ya kecuali kasuistis baru dijawab. Kalau sifatnya seremonial kayak begini agaknya belum sih. Padahal seremonial kecil gini tapi juga berpengaruh buat masyarakat sebenarnya. Ya. Tapi langsung action tadi ya. Ya. Nggak kebanyakan diskusi rapat kan gitu. Itu ya rapatnya ini kalau untuk yang sifatnya pengambil kebijakan boleh lah. Tapi kalau rapat kalau menyeluruh juga kasihan juga rakyat. Rakyat kan butuh penanganan khusus. Misalnya seperti tadi UMKM harus segera diberikan bantuan dari pendampingan misalnya bank pemerintah atau bank apa kan gitu. Kan di situ kan solusi juga. Terus yang kedua juga memberikan bimbingan baik bantuan itu bibit, peternakan dan sebagainya. Penghijauan juga harus dikontrol supaya benar jadi gitu. Jadi setelah nggak hanya seremonial aja ya. Berapa ya, tinggalin lupa lagi gitu. Ya, biasanya kan gitu kan gitu. Itu dari sisi pengamatan kita ya. Itu aja kelemahan. Mudah-mudahan ke depannya ya ada pemimpin yang memang langsung terjun ke bawah gitu. Ya terjun ke bawah otomatis kan langsung ke masyarakat yang merasakan kan gitu. Dari kemarin sempat keliling-keliling ke masyarakat, ya kan, terjun ke tadi sekolah-sekolah dan lainnya memberikan pembelajaran terkait dengan kewartawanan gitu. Ya. Kalau dari masyarakat sering curhatnya apa ke Abang nih kira-kira? Kalau dari masyarakat gitu. Kalau kita ya rata-rata keluhan dari penulisan ya. Teman-teman itu suka nulis tanpa ada narasumber. Ya tadi seperti saya kemukakan tadi, jadi sistemnya menjurus kepada vonis, misalnya korupsi, misalnya terjadi penyalahgunaan sekian. Nah itu tidak boleh dihitung itu udah sumir itu, karena ini kan baru dugaan dan belum kepada ranah tersangka. Itu juga udah bias, udah tidak sesuai dengan aturan. Kode etik mau undang-undang itu yang banyak dikeluhkan. Oke, banyak dikeluhkan terkait penulisan berarti ya. Penulisan. Makanya saya minta kepada teman-teman yang online ya berhati-hatilah. Saya khawatir nanti masyarakat sudah cerdas akan melakukan perlawanan melalui hukum. Karena di situ itu ketentuan pidana undang-undang persnya itu menyangkut dengan tadi, apalagi tidak ada koreksi. Misalnya salah tidak segera dikoreksi, itu juga pengawasan masyarakat itu ada itu bisa juga dikenakan pidana. Begitu pula misalnya ada narasumber keberatan, dia somasi tapi dia nggak ditangkapin, itu juga bisa kena delik juga. Itu ketentuan pidana seperti itu. Karena kita semua itu harus berimbang, termasuk aturan itu juga berimbang, kepada wartawan juga berimbang, termasuk elek spesialis itu kerjasama antara Dewan Pers dengan Polri, Kejagung, tidak lain ada maksudnya untuk melindungi kemerdekaan pers. Kemerdekaan pers yang bagaimana? Yaitu kemerdekaan pers yang memang menjalankan undang-undang pers maupun kode etik jurnalistik. Di luar konteks itu ya otomatis pidana umum. Tapi ini berarti baik lagi ya kepada tugas PWI. Ya, memberikan informasi ke teman-teman media yang lain gitu kepada teman-teman kan gitu ya. Itu, ya mudah-mudahan sih ke depan langkah itu terus dilakukan ya. Makanya dilakukan juga safari jurnalistik tadi. Ya, tujuannya memberikan pemahaman itu supaya narasumber itu nggak takut. Dan makanya kemarin saya di Cisarua nggak usah takut. Kalau Bapak benar dan mewawancara proporsional, enggak Pak, masalahnya kadang-kadang mereka itu datang di sini langsung gebrak-gebrak. Nah itu gebrak-gebrak gitu ya. Meja ya itu kan berarti bukan tamu yang baik. Karena profesional itu dari sisi etika. Etika di sini adalah bagaimana ketika kita bertamu kepada suatu instansi kita permisi dulu, artinya Pak, saya dari ini, perkenalkan saya dari online ini atau dari koran ini, saya ingin wawancara Bapak, nama saya ini, tolong bisa perkenalan nggak? Kecuali investigasi. Kalau investigasi beda.
Kalau hanya sifat wawancara seperti itu namanya, itu menyangkut dengan sisi profesional. Oke, ya artinya sudah dilakukan berbagai cara bagaimana menyadarkan, memberikan penguatan kepada teman-teman media maupun teman-teman dari masyarakat atau narasumber seperti gitu ya dari PWI ya. Oke, sukses terus lah pokoknya. Amin. Kegiatan PWI ke depan. Sebenarnya kalau abang ini lebih cocok kita bicara nanti kritikan apa yang mungkin lebih fokus ke satu hal gitu ya. Tapi nggak apa-apa bang, kita kan intro dulu lah lebih kepada mengenal PWI ke depan seperti apa. Masyarakat juga perlu tahu PWI. Jadi mungkin ada yang mau mengadu kepada PWI terkait dengan beberapa informasi atau apapun itu kan gitu ya bang. Oke, thank you banget bang. Nanti kita lihat Koptim Bogor ke depan akan seperti apa gitu ya. Nah, mudah-mudahan PWI ikut peran andil dalam mencerdaskan masyarakat di Kabupaten Bogor. Makanya Bang Fadil kita nanti kerjasama. Oh, kerjasama. Udah langsung dikontrak lagi nih bang. Kita bedah itu kabupaten. Calon pemimpin ke depannya bagaimana? Kita bedah nanti kita. Oke, lewat PWI pokoknya. Mantap. Ya, oke, thank you banget ya. Oke, terima kasih. Ya, thank you banget. Salam buat teman-teman PWI. Oke, siap. Terima kasih, Bang. Ya, oke, thank you banget teman-teman. Podcast Bogor Update, kita ketemu lagi di next time talk show kita. Bye. Thank you, Bang. Siap.